Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Aristia, NIM 1100124026, kelas HSA, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Pertama-tama, halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video review putusan perkara perdata sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Perdata. Putusan yang akan saya review merupakan putusan yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu putusan nomor 249/PDT G/2025/PN Makassar yang berkaitan dengan sengketa wan prestasi. Dalam video ini, saya akan mengulas hak keperdataan yang timbul dalam sengketa tersebut dengan fokus pembahasan pada 3 aspek utama, yaitu yang pertama, subjek hukum dalam sengketa, yang kedua, objek yang disengketakan, serta yang ketiga, hak keperdataan yang diklaim oleh masing-masing pihak sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Diharapkan melalui review ini kita dapat memahami bagaimana penerapan hukum perdata, khususnya dalam sengketa wan prestasi, serta bagaimana pengadilan memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan dari pihak atau para pihak. Adapun latar belakang dari masalah ini yaitu perkara ini merupakan sengketa perdata wan prestasi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar. Sengketa ini bermula dari adanya hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat. Dalam perjanjian tersebut, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, dalam pelaksanaannya, tergugat didalilkan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Atas dasar hal tersebut, penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Makassar dengan tuntutan agar hak-hak keperdataannya dipulihkan. Nah, berdasarkan latar belakang perkara yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya pembahasan akan difokuskan pada inti perkara dengan mengkaji secara sistematis 3 unsur utama, yaitu yang pertama, subjek hukum di dalam sengketa, yang kedua, objek yang akan disengketakan, dan yang ketiga, hak keperdataan yang diklaim oleh masing-masing pihak, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan nomor 249/PDT G/2025/PN Makassar. Nah, yang pembahasan yang pertama yaitu subjek hukum dalam sengketa, yang dimana subjek hukum dalam perkara ini adalah para pihak yang terlibat langsung dalam hubungan hukum perdata dan memiliki hak serta kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Dalam sengketa ini, subjek hukum terdiri atas penggugat dan tergugat, yang masing-masing berkedudukan sebagai pihak dalam suatu perjanjian. Penggugat merupakan pihak yang merasa dirugikan secara keperdataan akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh tergugat. Sebagai subjek hukum, penggugat memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi maupun ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Hak tersebut bersumber dari adanya hubungan hukum yang sah, yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara itu, tergugat adalah pihak yang didalilkan telah melakukan wan prestasi, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Dalam hukum perdata, tergugat tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang dimana oleh karena itu tergugat memiliki hak untuk memberikan jawaban, mengajukan bantahan, serta menghadirkan alat bukti guna membela kepentingan hukumnya di persidangan. Dengan demikian, hukum antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini
merupakan hubungan hukum timbal balik, di mana hak dari satu pihak berbanding lurus dengan kewajiban pihak lainnya. Keberadaan subjek hukum yang menjadi dasar lahirnya sengketa keperdataan yang kemudian diperiksa oleh pengadilan. Nah, yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu objek dalam sengketa, yang dimana objek sengketa dalam perkara ini tidak hanya terbatas pada benda tertentu, melainkan lebih luas, yaitu pelaksanaan kewajiban atau prestasi dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perdata, objek perjanjian dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam perkara ini, objek sengketa berkaitan dengan kewajiban tergugat yang tidak dipenuhi sesuai dengan kesepakatan, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian tersebut menjadi pokok permasalahan yang disengketakan di persidangan. Selain itu, objek sengketa juga mencakup akibat hukum dari tidak dipenuhinya prestasi, yaitu tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat. Kerugian yang dimaksud dalam berupa kerugian material maupun kerugian lain yang secara langsung berkaitan dengan wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini mencakup dua hal utama, yaitu prestasi yang tidak dilaksanakan dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat wan prestasi tersebut. Objek inilah yang kemudian dinilai dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dan menjatuhkan putusan. Nah, yang ketiga yaitu pembahasan yang ketiga yaitu hak keperdataan yang diklaim oleh para pihak. Sebagaimana pembahasan mengenai hak keperdataan merupakan inti dari perkara ini, karena sengketa wan prestasi pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang dalam hubungan perdata. Adapun poin-poin dalam hak perdataan yang diklaim oleh para pihak, poin yang ke-1 atau poin yang pertama yaitu hak keperdataan penggugat, yang dimana penggugat dalam perkara ini mengklaim bahwa hak keperdataannya telah dilanggar akibat perbuatan tergugat. Hak utama yang diklaim oleh penggugat adalah hak untuk memperoleh pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Perjanjian yang sah menurut hukum berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga setiap pelanggaran terhadapnya merupakan pelanggaran hukum perdata. Selain itu, penggugat juga menuntut hak atas ganti rugi yang timbul sebagai akibat langsung dari wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Ganti rugi ini dimasukkan untuk mengembalikan keadaan penggugat pada posisi seolah-olah perjanjian tersebut dilaksanakan dengan baik. Lebih lanjut, penggugat memiliki hak atas kepastian dan perlindungan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agar hak-haknya diakui dan dipulihkan melalui putusan hakim. Hak ini merupakan perwujudan dari asas keadilan dan kepastian hukum dalam hukum perdata. Nah, selanjutnya poin kedua dari hak keperdataan yang diklaim oleh para pihak, yaitu hak keperdataan tergugat, yang dimana di sisi lain tergugat juga memiliki hak keperdataan yang tidak boleh diabaikan. Tergugat berhak untuk membela diri dan memberikan tanggapan atas dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Hak ini mencerminkan prinsip keseimbangan dan persamaan kedudukan para pihak di hadapan hukum. Tergugat juga memiliki hak untuk mengajukan alat bukti dan saksi guna membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan wan prestasi atau bahwa terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi. Dengan demikian, meskipun tergugat didalilkan melakukan wan prestasi,
Hak-haknya sebagai subjek hukum tetap dilindungi, dan penentuan ada atau tidaknya pelanggarannya hanya dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan. Nah, berdasarkan hasil review terhadap putusan nomor 249/P-G/2025/PN Makassar, dapat disimpulkan bahwa sengketa yang diperiksa merupakan sengketa perdata wan prestasi yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian. Sengketa ini menunjukkan adanya hubungan hukum keperdataan yang sah antara penggugat dan tergugat, yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Subjek hukum dalam perkara ini terdiri atas penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan dan tergugat sebagai pihak yang didalilkan melakukan wan prestasi. Keduanya memiliki kedudukan hukum yang setara di hadapan pengadilan serta hak untuk mempertahankan kepentingan hukumnya masing-masing. Objek sengketa dalam perkara ini adalah pelaksanaan prestasi dalam perjanjian serta akibat hukum yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi tersebut. Ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian menjadi dasar utama diajukannya gugatan ke pengadilan. Adapun hak keperdataan yang diklaim oleh penggugat meliputi hak atas pemenuhan prestasi, hak atas ganti rugi, serta hak atas perlindungan dan kepastian hukum. Sementara itu, tergugat memiliki hak untuk membela diri, mengajukan bantahan, serta memperoleh putusan yang adil berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Dengan demikian, perkara ini menegaskan bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum mengikat dan setiap pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Putusan ini memberikan pembelajaran penting mengenai perlindungan hak keperdataan serta peran pengadilan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, review singkat mengenai hak keperdataan dalam sengketa wan prestasi berdasarkan putusan nomor 249/PDT-G/2025/PN Makassar. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan perdata dilindungi serta diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Baik, semoga video ini dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran, khususnya dalam memahami penerapan hukum perdata dalam praktik peradilan. Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kuliah ini dan seluruh teman-teman yang telah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.